La wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Amma ba'du, hadirin wal hadirat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Malam ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka ngaji waris. Mudah-mudahan kajian kita ini benar-benar dicatat Allah sebagai catatan amalan sholihan makbulan indallah. Tentang masalah waris, insya Allah sudah selesai ya. Itu sudah lengkap tentang masalah bagian anak, baik laki maupun perempuan, kemudian bagian ayah dan ibu, ayahnya mayit ya, anak iya anaknya mayit, ibu juga ibunya mayit. Dalam ilmu faraid, kalau naik ke atas ayah dan ibu itu disebut usul. Kalau ke bawah, anak laki, anak perempuan, cucu laki dari anak laki, cucu perempuan dari anak laki, terus ke bawah itu namanya usul. Itu hanya sebutan saja. Kalau kita nyebutnya sing penak ya anak cucu itu saja. Allah firmankan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzi nalau taroku. Wal yakhshal ladzi nalau taroku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Monggo terjemah. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak Allah. Dan mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengatakan perkataan yang benar. Iya. Kalau kita melihat di dalam tafsirnya, wabil khusus tafsir Ibnu Katsir, orang kalau menjelang ajal ini datang, ini kebiasaan orang tua itu sing dadi kepikiran itu anak yang ekonominya lemah. Lebih-lebih anak-anak itu masih kecil seperti ini ya, masih yatim seperti itu. Itu kepikirannya berat ya, orang tua. Mudah-mudahan kita besok itu tidak mikir itu, tapi pikiran kita fokus pertanggungjawaban kita kepada Allah. Maka di situ Allah firmankan wal yakhshal ladzi nalau taroku. Takutlah kalian kepada Allah lau taroku min khalfihim, kalau kamu meninggalkan anak cucu dzurriyyatan di'afa, yang dalam posisi ini lemah dalam ekonomi, lemah dalam kesejahteraan.
Khawatir orang tua itu. Maka Allah tegaskan dan Allah jelaskan seperti itu. Kalau kamu keadaannya kayak gitu, falyattaqullah, maka takutlah kamu kepada Allah. Jadi kita diperintahkan harus bertakwa kepada Allah. Wal yaqulu qaulan sadida, dan ucapkanlah ucapan yang benar. Ojo sampai kita itu mengucapkan ucapan yang tidak benar. Contoh ucapan yang tidak benar, anak lanang-lanang ditimbali. Ini liya sak wayah-wayah bapakmu iki mati suk didum podo. Ucapan ini jelas telah mendapatkan bisikan dari iblis, bahaya ya. Bahaya. Jene gak rame, padahal karpe gak mentolo karo sing wedok-wedok yang kecil yang merawat dirinya itu bertahun-tahun, yang memandikan, sing nyawii, sing ganti pakaian, ngasih makanan, sampai gak nyambut gawe, sampai keadaannya melarat. Lah ini loh orang tua dalam posisi ajal akan menjemputnya. Ini Allah berpesan kepada kita semuanya dalam kondisi seperti itu. Wal yahsal ladzi nalau, apa tadi? Lautaroku min khalfihim, ini kita harus berhati-hati. Ini betul-betul Allah peringatkan kepada kita, hendaklah kita semuanya ini takut kepada Allah. Lautaroku min khalfihim, kalau meninggalkan anak turun, dzurriyatan di'afa, anak cucu dalam keadaan lemah ekonominya, tidak bagus kesejahteraannya, Allah tegaskan kembali, falyattaqu, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Kalimat falyattaqullaha. Kemudian wal yaqulu qaulan sadida, dan ucapkanlah ucapan yang baik. Jangan sampai mengucapkan yang ucapan ini menyelisih Al-Qur'an. Menyelisih Al-Qur'an itu gimana? Anaknya akeh tapi gak ono sing berbakti nang wong tuwa, pikirannya nganyel. Makanya merawat anaknya kita harus tulus, harus ikhlas, biar nanti kalau kenyataannya itu tidak sesuai dengan harapan kita, kita tetap ikhlas dan terus berdoa mohon kepada Allah agar ucapan di akhir hayat kita ini tidak ucapan yang salah. Ruh anak-anaknya wis gak ono sing beneh ya, durhaka, terus ngomong, umpama saya yang akan mati terus memanggil takmir masjid mujahidin, kemudian saya hibahkan harta saya kepada takmir mujahidin umpamanya. Ini ucapan yang sudah terpengaruh dengan ucapan-ucapan iblis ya. Jangan sampai seperti itu. Mengapa? Karena saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu besok orang sakit, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Di saat Rasul masuk ke dalam rumahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas dalam keadaan sakit keras. Terus Sa'ad bin Abi Waqqas matur kepada Nabi, ya Rasul, saya ini termasuk orang yang punya harta, sedangkan aku tidak meninggalkan ahli waris kecuali
anak perempuan tunggal. Bolehkah ya Rasul kalau hartaku ini 2/3 saya hibahkan, saya jariahkan? Nabi jawab, tidak boleh. Bagaimana ya Rasul kalau saya hibahkan separuh? Tidak boleh. Bagaimana ya Rasul jika saya hibahkan 1/3? Rasul menjawab 1/3 itu terbanyak. Saya menerjemahkan seperti itu. Nek Nabi dawe fahuwa kasirun, ats-tsulusu kasirun, 1/3 itu banyak. Maka ulama sebagian nek iso ojo dihibahke kabeh atau disedekahke kabeh ojo. Tapi paling banyak 1/3. Yang lebih baik kurang dari itu kalau ada di tengah-tengah ahli waris kita ini ada yang lemah. Ternyata kalau dirinya itu ekonominya kuat, anak-anaknya ya istilahnya balung gajah kabeh, gak ono sing kesusupan balung kirip blas, gak ada, sugih-sugih tok. Itu baru boleh 1/3 menghibahkan hartanya. Padahal anaknya wis sugih-sugih. Ini ahli fikih mengatakan kalau ada yang kurang mampu dalam sisi kesejahteraan atau ekonominya, maka kurang dari 1/3. Karena Rasul sebutkan 1/3 itu paling banyak. Gimana? Tak bacakan tafsirnya ya. Tolong dibaca lagi terjemahnya tadi. Nanti tak bacakan tafsirnya. Iya, 9 tadi. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak mereka, dan mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ya kayak gitu ya. Di sini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah teman sedening Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang punya tafsir Ibnu Katsir bisa dicek ya di sana. Anna Rasulullah teman sedening Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma dakhala rikala mlebu sapa nabi ala Sa'd bin Abi Waqqas ing daleming Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam rangka apa? Ya'uduhu, dalam rangka besuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi dengar kalau Sa'ad bin Abi Waqqas gerah. Nabi meluncur untuk besuk ya'uduhu. Kala matur sapa ya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, duh Rasul, ini temen sedening ingsun iku dumalin wong sing duwening bondo. Wala yarisuni lan ora nono kang marisi ing ingsun. Aku tidak punya ahli waris ya Rasul, illa batnatan, kecuali seorang anak perempuan. Apa tasaddaku, napa kula pareng sedekah bidulu mali 1/3 bondo kula niki napa pareng kula sedekahake 2/3-nya. Kala Nabi dawuh jangan, kata lain tidak boleh. Kalau tidak boleh terjemahan saya ya. Kalau lain itu artinya ya tidak. Jawaban apa terjemahan saya tidak boleh. Kala matur sapa ya Sa'ad bin Abi Waqqas, matur yang kedua, fasatru, gimana ya Rasul kalau saya sedekahkan, saya hibahkan yang separuhnya? Kala Nabi dawuh lah tidak boleh.
Kala Sa'ad bin Abi Waqqas matur lagi yang ketiga, fatsulusu, bagaimana ya Rasul andaikan aku sedekahkan yang sepertiga. Kala dawuh sapa ya Nabi, atsulus piro? Sepertiga. Watsulusu katsirun, sepertiga itu banyak sudah. Tuma kala mengkonuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka temen seduning seliramu wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, anta dari seliramu gak weruh, warotaka kang maris, warotataka kang maris kesiro aghniya'a ing kang dadi sugih iku khairun luwih bagus min antadarohum tinimbang yen to ninggalke sira ing ahli waris alatan halih keadaan fakir. Yatakafafuna mongko ngalap kecukupan, nutup kebutuhan hidupnya annasa, minta-minta kepada manusia. Ini salah satu hadis untuk menafsiri ayat tadi ya. Jadi kalau kita mensedekahkan kalimatnya afatasaddaku nopo kula pareng nyedekahke bondo kula niki 2/3. Jawabannya tidak boleh. Gimana ya Rasul jika aku sedekahkan? Ini ulama di dalam masalah waris ini cenderung mengartikan hibah. Jadi saat durungi mati, itu menjelang mati ya, menghibahkan itu tadi. Maka tadi saya mencontohkan, andaikan kita sudah mendidik anak sesuai dengan konsep Rasul, tapi anak-anak masih durhaka. Ini nggak boleh ya. Pegel karo anak-anak terus duwike kuwabe dikekno masjid mujahidin, nggak boleh. Kewajibannya wong tuane tetep ngandani anak-anake, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadil untayaini. Anak-anakku sing lanang-lanang iki oleh bagian sak pikul, sing wadon-wadon oleh bagian sak gendongan. Tetap kalimat itu ya yang harus dikeluarkan sesuai dengan Al-Quran. Kalau kita kepingin hibah maksimal 1/3 itu nek anaknya mapan kabeh. Nek anaknya ono sing kurang mapan, kurang dari 1/3. Ini di tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan seperti itu. Nanti kalau jenengan punya dalam perpusnya itu bisa dibaca ya. Gimana? Bisa dilanjut? Ibu dapat jatah berapa? Gambarannya kita ini mayit. Sadurunge mati jelasno nang ahli waris. Andaikan yang mati zauj, nanti jenengan semuanya buat masalah ini ya. Ini bukan salib, bukan ya? Bukan. Ini yang mati mayitnya namanya zauj. Kalau zauj yang ditinggalkan siapa? Ibnun, bintun, kemudian zaujah. Zaujah bagiannya ya. Zaujah, berapa bagian zaujah?
Ini lho sing mati zauj lho ya. Berarti ini ada zaujah, ada bintun, ada ibnun, ada abun, ada umun. Zaujah, kemudian ada abun, ada umun, ada ibnun, kemudian ada bintun. Terus hartanya mayit ini berarti zaujah kan? Mayit ini jumlahnya 24 miliar. Diambil seberapa? 1/8. Berapa 1/8? Berapa? Kalau yang bawa kalkulator HP 3. Ya, dapat 3 miliar. Tak tulis Jawa 3 miliar. Terus kemudian ab mendapat berapa? 1/6. Berapa 1/6-nya? Seperenamnya berapa? 4. Kemudian dapat seberapa? Sama ya 1/6 ya, karena ada anak ini lih. Berarti 4. Lah, terus sisanya berapa? Setelah diambil 8 dan 3 11, masih berapa? Nah, 13 dijadikan berapa? Dijadikan 3. Berarti berapa itu? 4,3. 4,3. Ini kalau dijadikan 3 ya, maka ibnun dapat 2 berarti 8,6. Ya, 8,6. Terus bintun tetap oleh 4,3. Selesai kan ya? Nih, jatai. Ini namanya asobah. Jadi sisa diambil 1/8, diambil 1/6, diambil 1/6, terus sisanya didum sak pikul sak gendongan. Kalau ini asobah binafsih, kalau ini asobah bil ghair. Ini dapat sisa karena ada bareng-bareng karo saudara laki. Bab asobah kita belum bahas, tapi sudah kita kasih tanda kemarin. Asobah 1, asobah 2, asobah 3, 4, 5, 6 kemarin sudah. Gimana? Jadi setiap ada orang mati, lingkarannya ini ya. Tapi seringkali juga orang meninggal itu sudah tidak ada ab, tidak ada Jadi wis gak ono pak. Saya umpamanya meninggal, saya masih kecil, bapak dan ibu saya sudah meninggal. Berarti nggak ada ab, nggak ada kan? Nggak ada itu bukan paman, bukan pak D, bukan ya. Itu ibu loh ya. Jadi tidak ada ayah, tidak ada ibu. Otomatis yang ahli warisnya hanya 3 ini, hanya zaujah dan ibnun dan bintun. Gimana? Monggo. Biasanya kalau kejadian ini kan ada salah satu itu mati yang ngeyel, iya. Pakai hukum sendiri. Nah, apakah ini perlu diteruskan atau bagaimana? Ya,
gara-gara akhirnya ngedemi mari ditunda ya iki masalahnya sering malah ono sing ngeyel iki mang lho ya. Ngeyel kata gak Islam pisan, gak Islam itu tidak dapat bagian itu loh. Jadi orang Islam kita Muslim tidak bisa menerima waris dari non Muslim. Dari 6 orang ayah, ibu, suami, istri, anak laki, anak perempuan. Itu kalau ada yang non Muslim, ayahnya Muslim itu tidak boleh mendapat warisan. Nah, ini masalah. Nanti ada bagi waris istilahnya akad dariyah. Pembagian waris suasananya keruh, akad dariyah keruh. Ada waris namanya aul. Ada waris namanya asobah yang tadi. Kemudian ada yang mahjub. Itu tadi. Nah, misalnya anak asobah dibagi anak ya, laki dan anak perempuan, otomatis bawahnya sudah mahjub sudah nggak dapat warisan karena sudah ada yang menerima sisa. Ya. Pertanyaan, arep didum model Quran ono sing ngeyel, iya. Mulakno sadurunge ana sing mati sing tukang ngeyel iki dicekno dhisik. Ditoto akidahe sampai yakin hukum tertinggi kita adalah Al-Qur'an. Ya. Jadi hilangkan dulu apa ya ilmu pengeyalan itu supaya tidak ada di kita. Jadi semuanya itu sami'na wa atoknya dengan Al-Quran. Kita nek enak wong maca Quran ya ngrungokne, tapi ternyata sami'na wa asoina, aku mendengar tapi sekaligus aku menentang. Ini kurang ajar ini. Iku mangayal iku mang wong Quran kok diayal lho karepe piye to ya. Ini Quran itu enggak boleh diayal ya. Quran itu dilihat terjemahnya, wis paham ya alhamdulillah ya. Kayak sak pikul sak gendongan lho. Sing gak paham apa nih kira-kira? Ya pengayalan tadi cendarakno gak paham. Ya. Ini solusinya tentunya tetap dibagi sesuai dengan Al-Qur'an. Nah, mari dikekno plek-plek bagiannya masing-masing terus ditanya. Sing kira-kira sik gurung trima sapa? Sing ngayal mang muncul, wedok mulai gak trima oleh bagian paru, nikur sak gendongan, jaluke sak pikul padha karo sing lanang. Wis iki sedekahku tomponen. Ya. Jadi sing oleh sak pikul akhirnya sampean, tapi itu bukan waris, itu sedekah dari aku. Jadi oleh nek perlu nek ngekekno sedekah itu gak usah nang ngarepe wong akeh gak diceluk nyisih. Wis bagianku sing sak hektar, semuanya laki kan dapat 2 hektar. Sampean kalau sak hektar, sing sak hektar tekku, jatahku, hakku sudah tak terima itu halal untukku, tak sedekahno nang ngene sampean. Iki nutup cangkemmu cek gak cerewet maneh. Paman begitu. Iku gak usah diterusno ngono, gak usah. Gak usah. Iku bahasane wong anyel nderekno sedekah gak ikhlas. Sedekah sudah ikhlaskan saja. Tapi umumnya gak percaya nek ku arepe disedekahi sak hektar. Ngandah lilong ngecolno sak hektar. Wis dicurigai wisan nek gak oleh sedekahan dia. Ternyata kini ngomongi bisik-bisik kalau sing ngero, dulur lanang satunya juga ngasih dia sak hektar. Yang lain ngasih dia sak hektar. Akhirnya lemu diri deh. Gimana? Iya. Yang lain? Nggih. Sekali itu yang meninggal istri, dulu kan suami yang meninggal. Jadi kalau istri yang untuk
Kalau dulu menikah nggak apa-apa. Nah, dia setiap sering meninggal. Bondone wong wedok no bondone wong loro. Nek bondone wong loro ya dipecah dulu. Dipisah gono gini karena yang boleh dibagi itu hartanya yang mati saja. Harta yang hidup tidak boleh diutik-utik. Kalau yang mati itu istri, yuk hartanya istri saja, hartanya suami tidak boleh dibagi. Termasuk pembagiannya. Nah ini pembagiannya. Bolak-balik mati kok jauh, jauh kapan mati ini? Sekarang jauh-jauhnya mati. Zaudah mati. Kemudian meninggalkan zaud. Suaminya masih hidup. Terus masih ada ab. Kemudian masih ada lengkap sian. Terus hartanya berapa kira-kira zaudah ini? 1 juta. Satu juta. Ya 1 juta. Ini diambil oleh Zaud ini 1/4. Jelas kan ya? Ab seberapa tadi? 1/6. 1/6. Ibnun asobah. 1/4 berarti 200. Berapa? 1 juta berarti 250.000. 250.000. Terus diambil lagi 1/6-nya 1 juta. Kan berapa 1/6-nya? Berapa? 150 ya. Iya, dari 1 juta. 157. Terus kemudian diambil lagi 1/6, 167.000. Terus sisanya berapa ini? 584. Tadi terus ini dijadikan 3 berapa? 195. Berarti sing wedok oleh 195 195 ya? 195 terus sing lanang oleh piroi? 3 berapa? 390 kayak gini. Ya, ya sudah selesai. Iya. Ya tetap milih suami. Utuh oleh tambahan 1/4
4 karena ada anak. Kalau tidak ada anak, dia malah dapat separuh. Wis soleh utuh tak dhewe, terus ketambahan bondo teko nggoning bojo wadone iku mang 1/2. Nek gak ana anak. Pengambilannya itu dari suami dulu ya, bukan dari anak dulu. Otomatis anak itu carry ya, karena anak itu asobah. Asobah ya apa? Sisa. Sisanya ke anak. Nek gak ono anake, otomatis langsung suaminya dapat separuh tadi. Kalau ayah tetap 1/6, ibu menjadi 1/3. Masalahnya ayah ganti asobah, tek anak iki mah langsung munggah nanggone ayah. Sisane krono gak ono anake, akhirnya sisane dadi teke bapake bojo wadon yang mati tadi. Engko nek teko omah diurek-urek dhewe ya, jenengan ibaratnya mati terus jenengan ninggalnya ahli waris sapa wae. Nah itu nanti terus umpen oleh-olehane ditumpuk. Terus dibiji, jajal oleh piro bijine. Jadi itu tadi, jadi bondone piro, maka bondo itu dibagi oleh ahli waris. Lah kita mengetahui ahli waris itu bagiannya piro ya surah An-Nisa itu 1/4, 1/6, 1/6. Mengapa dia kok menjadi 1/6? Karena ada anak. Nek gak ono anak oleh asobah, si ibu berubah menjadi 1/3. Kalau tidak ada anak 1/3. Gak duwe anak tapi duwe dulur, balik 1/6 lagi. Yeah. Ayatnya di mana? Surah An-Nisa ayat yang ke-12. Dijelaskan lagi ayat yang ke-176. Pembagian ning namanya yurosu kalalatan, waris kalalah. Gimana? Berarti selesai sudah nih ya, tentang masalah waris. Ayat 10 tadi kan 9. Tolong dibaca ayat 10. Iya, An-Nisa. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Kayak gitu ya. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama innama ya'kulu fi butunihim naro wasayas launa sa'iro. Makanya kalau nggak segera dibagi, nek anak yatime ini derawasi banget loh ya. Kok sampai bondone ngali waris anak yatim mang kepangan dengan secara dolim, sama dengan memasukkan api ke dalam perutnya. Dan saat nanti mati langsung masuk ke neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Iya. Iki sing paling konyol maneh, ana arek yatim bondone dige slametan. Kiai diundang, ustad-ustad diundang, jadi dicekoki karo geni. Ayatnya kan jelas, ayat yang ke-10. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kulu fi butunihim naro wasayas launa sa'iro. Mendang ditoto dibagi-bagi,
Lah kemudian ya sama ya, berasnya ono 5 ton sing takziah wakeh. Iki kan juga ada hartanya anak yatim iki. Tiba-tiba digawe nyelameti, selamatan gurung dibagi. Apakah tidak memasukkan berkat nanggoning perut? Ayatnya jelas loh ya. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim naro wasayas launa sa'iro. Nih ya, makanya nek wis diambil untuk biaya perawatan, kemudian ditunaikan wasiat yang dibuatnya, yang ketiga dilunasi hutangnya, langsung detik itulah waktu kita membagi waris. Yang kayak gitu Allah sebutkan dalam surah An-Nisa itu jelas sekali, mim ba'di wasiyati yusi biha audain. Jadi waris itu dibagi setelah ditunaikan wasiat dan dibayar hutangnya. Termasuk kan orang takziah membawa beras, membawa gula, sing nggawa mie. Ini kan untuk keluarga mayit. Nah, termasuk untuk anak yatim. Ini medine ya dibagi. Di kita dibagi apa di keselamatan? Gimana di kita? Hati-hati ya. Jangan sampai kemasukan harta seperti itu karena daging yang tumbuh dari harta kayak gitu tempatnya di neraka. Naudzubillahi min dzalik. Apa meneh harta yatim lebih jelas lagi seperti itu. Lanjut. Ayat yang ke-11 tadi saya sudah sebutkan, mim ba'di wasiyati yusi biha audain. Sekali Allah sebutkan. Di dalam ayat yang ke-12 Allah sebutkan sampai 3 kali. Walakumun nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna mim ba'di wasiyati yusina biha audain. Yang tadi yusi, yang ini yusina biha audain. Allah ulangi 2 kali. Yang ketiga kali walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma tarakna mimma taraktum mim ba'di wasiyati tusuna biha audain. Diulangi lagi sama Allah. Semua harta yang ditinggal oleh si mayit itu dibagi kapan? Setelah ditunaikan wasiatnya dan dilunasi hutangnya. 2. Yang ketiga, fa in kana rajulun yurasu kalalatan awim ra'atun falahu akhun au ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus fa in kanu aktsara min dzalika fahum suraka'u fis sulusi mim ba'di wasiyati yusobiha audain. Diulangi lagi ayat yang ke-12, diulangi Allah sampai 3 kali. Kapan waktunya? Yaitu tadi setelah ditunaikan wasiat dan dibayar hutangnya. Jadi dulure ana sing cerewet nang gak katut lho ya, gak masuk lho ya. Dulur sing ngeyel nang gak katut. Tetap detik itulah waktu kita untuk membagi waris.
Dan di situ kita mulai. Nanti kalau belum selesai sampai malam gak apa-apa. Ternyata harus berlanjut sampai besok gak masalah. Yang penting detik itu kita sudah memulai. Kalau kita menunda berarti kita telah berlaku menyelisih Al-Quran. Karena Quran perintahnya mimba di wasiyati yusobiha audain ghaira mudur wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Allah menutup dengan firman-Nya ayat yang ke-12, wallahu alimun halim. Terjemahnya, wallahu alimun halim. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Kayak gitu ya. Allah Maha penyantun. Ayat 13, tilka hududullah, itulah tadi semuanya adalah hukum-hukum atau syariat yang sudah Allah tetapkan. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat Allah dan taat kepada Rasul, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, Allah masukkan ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, dan kekal di dalam surga selama-lamanya. Wadzalikal fauzul adzim, itulah kemenangan yang besar. Jadi nek manut model aturan waris kayak meniku mang jaminaning masuk surga dan kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar. Duduk pilihan lurah menang lurah bukan kemenangan, tapi kemenangan kecil itu ya. Jamanah lurah, gubernur menang pilihan, itu kemenangan kecil. Jamanah kok gubernur, presiden terpilih, dilantik, itu kalau dibanding dengan ini nggak imbang. Nah ini jaminannya pasti surga sudah. Ya, wadzalikal fauzul adzim, itulah kemenangan yang besar karena sudah dimasukkan ke dalam surga Allah. Gimana? Kalau sebaliknya sekarang ayat yang ke-14, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hudutahu yudkhilhu naro khalidan fiha, ya, walahu adzabum muhin, kayak gitu ya. Ngeri sekali kalau sampai waris itu ditentang, pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketetapan Allah yang seperti itu, berarti dia menentang Allah, juga menentang Rasulullah, durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasulullah. Kalau dia sudah durhaka, apa resikonya? Yudkhilhu naron khalidan fiha, dia akan dimasukkan ke dalam neraka, kekal di neraka selama-lamanya. Naudzubillahi. Walahu adzabum muhin, dan dipastikan dia mendapatkan siksaan yang menghinakan. Allah loh ya yang dawuh ya, kita itu hanya baca saja. Lah syariat ini gurung patek dilakoni karo kebanyakan orang Islam. Nggih mboten. Walakno diomah ngomongno ping pira, ping balak-balik gak paham-paham. Alhamdulillah malam ini paham kan? Ancamannya kayak gitu, jaminan surganya jelas. Iya. Sampeyan wis gak atik maneh, katik gurung dibagi warisi, gurung dibagi beras takziah iku mang, nek ana anak yatime sebabnya resikune lebih berat lagi. Gak ana resikune anak yatim itu lho jaminane neraka, karena dia melaksanakan waris tidak seperti yang Allah tetapkan. Terus nggih mboten? Kalau sampai melaksanakan waris tidak seperti yang Allah tetapkan, itu namanya menyelisih Al-Quran, itu namanya mendurhakai Allah, itu namanya mendurhakai Rasulullah. Dipastikan dia masuk neraka dan kekal di neraka, dan dia akan mendapatkan siksa yang menghinakan. Demikian sedikit yang kita bahas
Kalau sudah tidak ada yang dibahas lagi, cukup. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Berarti pertemuan yang akan datang wis gak ngomong waris iki. Bahasa apa? Kemarin saya ada tamu dari Maroko. Maksudnya kuliahnya di sana. Sekarang akan diangkat guru besar tapi di Malaysia. Datang bawa buku, jenengi buku Tauhid. Judulnya buku ini Kitabut Tauhid. Mungkin nanti kalau kita baca itu mungkin lebih bagus karena stoknya masih banyak bukunya. Ya, kalau ingin motokopi yang kemarin ya monggo, terserah takmir buku Tauhid yang mana yang kita baca. Nanti kalau ada pilihan nanti saya dikasih tahu Kitabut Tauhid yang ya sementara seperti itu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.